Ngawur jangan. Rasulina sananani wa sanamani wa jwaji wa ansari wa junudi wa susan zaina wa karomara swanali sanala sanala san batimatu zahra sekali jilani wa dari wa syafi'an nabi maliki ambani anami rabi jamin bukana hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil adila magharibiha zaina wa dirahmani sahabakim kadama madali bahli wa suni wa qura jumain Jumaila arwahi wa nidina wa atina wa ajdadina wa syahina wa jamil muslimina muslimatan Allah ya gafiru lahum wa yarhamu yuhli darajati mil jannah ya yampawna bi asrari manuharihim wa ulumihim barakatihim bidini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillah ya kana ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa bi ulum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya, wa lam ayyuhal azizu annahu la yumkinu wasfu jahannama bikamaliha pakai payum kinul maksu biha sa'atan. Waruya anin nabi alaihi salatu wassalam inna narakum hazihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama wa narukum hazihi qad tufiat sab'ina marratan summa ukhrijat ila dunya. Waruya fil asari law anna wahidan min ahlin nari ukhrija wa turiha ila jaufi narid dunya lana ma fiha sab'ina sanatan la yanqalibu min janibin ila janibin akhar min kamalil istirahati fiha a'azanallahu ta'ala wa iyyakum minha bilutfihi wa karamihi. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabakus sirata fa anna yubsirun. Ay lau nasya'u azhabna a'yunahum muzahira bihaitsu la yabdu lahu jubnun wala sakkun wa ma'na tamasu az-zahabu kama qala Allah Ta'ala walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim, yakni yaqulullahu Ta'ala kama a'mayna qulubahum law nasa'u a'mayna absarahumuz zahira fi fayubadiruna tariqa fala yubsiruna. Wa qala Ibnu Kaisan walau nasya'u a'mayna a'yunahum, yakni lau nasya'u la'adlalnahum anil huda wa taraknahum yataraddaduna fala yubsiruna tariqa. Hadza qaulul hasani wa tawassudi. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan ya masalah ya api neraka nih gitu ya, ayatnya yang sebelum itu ya kita ya alam tu wal apa hazihi jahannamul lati islawa ya hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawa hal yauma bima kuntum takfurun ya walau nasya'u latamasna gitu ya nanti ayatnya. Nah ini ya cerita di sini. Nah wa'lam ya ketahuilah olehmu ayyuhal azizu wahai saudaraku yang mulia annahu la yumkinu wasfu jahannama ya bahwasanya tidak mungkin untuk menyebutkan mensifati neraka jahanam ya karena ya neraka jahanam itu ya sangat berat ceritanya aja udah berat bagaimana ya ngelihatnya. Nah kemudian lihatnya udah berat bagaimana kalau masuknya tuh kita ya. Nah ini ya udah nggak mungkin ya untuk mensifati ya neraka jahanam katanya bikamaliha untuk kesempurnaannya ya menceritakan ya dengan yang sempurna nggak mungkin katanya nyata ya. Nah kenapa ya gitu ya ya bikamaliha pakai payung kinul muksufiha saatan bagaimana kalau sekiranya ya diam di neraka itu satu saat ya ceritainnya aja untuk kesempurnaannya udah nggak mungkin dah ya nggak bisa kita ngelihat aja udah serem. Nah bagaimana kalau ya tinggal di sana kita ya.
Ruwiya diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam inna narakum hazihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, sesungguhnya api kita ini yang ada di dunia ini, api kita di dunia ini itu adalah hazihi, api kita ini di dunia itu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu termasuk satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Ya, jadi ya bagian dari neraka api kita ini hanya satu bagian, ya. Di neraka itu 70 kali itu gitu, ya. Kita aja di sini udah panas banget kan, berapa derajat tuh, ya, panasnya kan, api kita kan pakai ribuan derajat kan, tuh ya panasnya apa tuh, ya, api panasnya, ya, matahari kan gitu ya. Nah, tuh ya gunung lagi meletus tuh, ya, gunung berapi, nah itu berapa ribu derajat tuh panasnya. Itu kata Nabi, panasnya api kita yang ada di dunia ini termasuk satu bagian daripada 70. Jadi berarti neraka itu 70 kali, ya. Nah, neraka kita ini api kita panasnya gitu, ya. Nah, tuh gitu ya. Itu kata Nabi, ya, gitu 70 kali itu, ya. Nah, apa neraka jahanam. Nah, tapi ya, nah api kita ini wana rukum hazihi, sedangkan api kamu kita nih gitu, ya, api kita ini katanya itu katanya kotupiat, sudah dipademin, ya, itu udah diademin, ya, direndam dulu katanya tuh sab'ina marratan 70 kali rendamnya, ya, summa ukhrijat ila dunya, kemudian baru dikeluarin ke dunia. Tuh, ya. Jadi api yang ada kita itu panasnya itu, ya, bagian itu. Nah, api yang ada sama kita itu udah direndam dulu sama Allah tuh dari ribuan tahun, ya, gitu, ya, udah direndam tuh ribuan tahun. Nah, itu ya baru kemarin itu dalam riwayat kan, karena Nabi Adam tuh waktu turun ke dunia itu gelap, ya, bingung, ya, mau masak mau apa gitu, kemana tuh gitu, ya. Nah, gelap tuh. Nah, akhirnya ya, nah dia minta sama Allah, ya, supaya dikasih api nih gitu, ya. Nah, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya, minta kepada malaikatnya, nah, Malik tuh, ya, supaya ya dia apa tuh, ya, dikasih tuh api. Nah, malaikat Malik, ya, kasih tuh itu gedenya kayak seperti, ya, kacang umus, ya, kacang hijau dah gitu, segitu tuh. Itu baranya, bara api neraka dikasih segitu gedenya tuh kacang umus. Itu yang udah direndam udah ribuan tahun, ya, direndam ribuan tahun, ya. Nah, itu dikasih, ya, gitu, ya. Nah, begitu dikasih tuh dibawa, ya, sama malaikat Jibril, ditaruh tuh di gunung, ya, ditaruh di gunung, gunungnya nggak kuat saking panas itu api, ya, gitu, ngebul, ya. Nah, takut kebakaran tuh, itu, nah jadi diambil lagi tuh sama malaikat apa? Ya, malaikat Jibril ambil lagi tuh yang tadi barenya tuh kayak kacang, ya, gitu, kacang umus gitu, diambil lagi bawa sono. Nah, jadi bekasnya tuh, ya, bekasnya gitu. Jadi kalau kayak kita tuh ada apa tuh, ya, ada sambuk dulu kan, sambuk, nah nih bare nih, ya, ya taruh situ kan kita taruh di situ, ya, sama arang dah, ya, gitu. Kalau bare tahuan masih ada apinya, arang kita taruh di sambuk atau di kapas gitu, tahu ngebul kan, gitu. Nah, kita singkirin tuh arangnya, gitu. Nah, itu yang ngebulnya tuh, ya, tuh api kita tuh yang gitu, ya, ngebulannya tuh gitu tuh yang kita gunain tuh, ya, yang warna ini waktunya kebakaran apa semua itu. Nah, itulah, ya, jadi bekas, ya, dari bara api neraka, ya, yang nggak kuat. Nah, sampai itu dikatakan tuh Nabi 70 kali gitu, ya. Nah, gitu tuh udah bekas direndam. Nah, bagaimana kalau nggak direndam, ya, gitu, diambil aja comot itu taruhin tuh, dan direndam aja ribuan gitu. Kalau kayak api kita kan sini bara nih, kita rendam tak usah satu hari, sejam juga kan, ya, di kayu tuh bara kita rendam dari itu sejam, habis itu kita pegang kan gini, kita antong aja ngapa kan, nggak berasa apa tuh, nggak berasa panas, nggak ngapa. Nah, itu, ya, yang udah ribuan tahun taruh masih
gunung nggak kuat tuh. Oh ya, saking panasnya tuh api neraka gitu ya. Ini kemarin tuh gelangnya aja tuh ya, aglalnya aja, genangnya api neraka kalau ditaruh di gunung, gunung hancur semua. Itu ya, yang begitu nih. Nah itu ya, tuh bekasnya tuh. Ini kalau kita lihat tuh lagi gunung berapi itu kan, semua merahnya kayak apa kan? Itu ya, tuh ya, ini. Nah itu saking panasnya tuh ya, api kita tuh itu. Nah bagaimana api neraka tuh panasnya, coba bayangin ya. Nah kita aja tuh kalau dulu kan ada, kalau orang ngaben ya kalau yang dibakar itu dibakar aja kan tuh ya, seminggu aja kan badan manusia kalau ngapa-ngapa dibakar dulu kan, yang kayu tumpukan gitu ya, bakar gitu ngapain. Kalau sekarang kan nggak di gitu ya, di open gitu dengan kekuatan apa tuh ya, panas masukin ke open tuh karena gitu kan. Dulu kan kalau dulu dibakar gitu ketahuan ya, bakar gitu tuh cuma minggu nggak lo ngapa-ngapa gitu badan kita nih, karena badan kita manusia ini nggak gampang ya, nggak gampang hancur kebakar gitu. Itu biar kata orang yang mati kebakar juga kan badan kan masih empuk kan, nggak langsung gitu kan ya, nggak langsung jadi arang keras gitu ya. Kalau menyung kayak gini kan kertas atau apaan gitu kan udah langsung ya bisa kerpek gitu kan itu. Tapi kalau manusia kan enggak ya, biar kata udah hancur itu bakar tuh itu tetap aja sih itu ya itu tuh. Tapi kalau begitu manusia itu dibakar sama api neraka itu ya, baru pakaian sendal aja udah ngebul palanya. Ya, pakaian sendal itu kayak sendal ngebul palanya dah ya, mendidih itu saking panasnya. Kalau api kita kan agak tuh ya, ini kan dia open tuh orang tuh ya, dia itu nggak jadi dia itu yang ngaben tuh ya, nggak dibakar gitu supaya lebih cepat ya, itu kan prosesnya masuk gitu. Nah itulah ya, nah, panasnya ya nggak bisa kita bayangin dah ya, panasnya itu api neraka gimana, nah gitu tuh ya. Itu kata Rasulullah SAW gitu ya. Sedangkan api kita ini udah direndam tuh 70 ya gitu ya, nah gitu ya, sapi nama rotan tuh ya 70 kali summa ukhrijat ila dunya, kemudian baru dikeluarin ke dunia nih ya, dikasih tuh gitu ya. Gitu ya. Waruya fil asari ya, diriwayatkan dalam hasarnya perkataan sahabat lagi ya. Lawaan nawakidan min ahlin nari ukhrija wa turiha ila jaufin nari dunya lana mafiha sab'ina sanatan. Ya, kata Rasulullah ya bilang ya gitu, riwayatkannya asarnya bahwasanya kalau seorang dari penghuni neraka kemudian dikeluarin dia dari neraka nih, dipindahin ya, turihat tuh ya, diukhrijat turihat dikeluarin di mana ila jaufin nari dunya ya, dimasukin itu, dikeluarin dari neraka kemudian dimasukin ke api dunia nih gitu ya. Dari api neraka tadi orang ini dibakar di api neraka, nah kemudian diangkat dimasukin ke api neraka kita nih, dibakar, ditabunin dah, pindahin gitu ya. Nah gitu ya, api dunia itu kata Nabi itu lana ma fiha sab'ina sanatan, itu udah pasti tuh orang itu tidur di api itu katanya 70 tahun. Kenapa? Ademnya ya, itu ya, saking beda panasnya tuh ya, waktu di neraka begitu panas, begitu dipindahin ke api dunia ya adem dah, ditidur di situ anteng gitu ya. Kalau kita anget dah gitu ya. Nah gitu, yang tadinya panas gitu ya kan, gitu panas gitu, pindahin dah tempat yang ini ya, anget enak ya. Kalau anget kan ya enak, santai tuh ya, begitu kata tuh katanya gitu ya. Lanamu tuh katanya gak haji ya, nah gitu lanamu pihak sapi nasanatan, dia bakal tidur katanya 70 tahun di situ. Layan qalibu man janibin ila janibin akar, dia nggak bakal bolak-balik dari satu sisi ke sisi lain, artinya nggak guling-guling dah tidurnya, anteng aja. Saking antengnya kan orang kalau tidur kan nyenyak dah, iya nyenyak gitu, enak tidur dah gitu 70 tahun tuh gitu tuh. Kalau dipindahin dari api neraka ke api dunia katanya ya, adem anget gitu ya tuh ya. Nah ya tuh bedanya tuh api dunia, api neraka. Yang qalibu janibin
akhar ya min kamalil istirahati fiha ya karena sempurnanya istirahat ya karena saking enaknya istirahat dia ya gitu kan kagak apa tuh ya nggak guling-guling dah nggak balik sono balik sini kagak gitu ya nah gitu ya a'azanallahu ta'ala wa iyyakum minha wilutfihi wa karamihi ya pengarang ya mintain doa ya kepada kita dan mudah-mudahan ya Allah pelihara kita gitu a'azanallah ya mudah-mudahan Allah pelihara kita nih ya wa iyyakum kami dan kamu sekalian minha dari api neraka wilutfihi dengan ya kemurahannya Allah wa karamihi sama ya dengan murahnya Allah Ta'ala ya mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka itu ya nah, ya Allahumma ajirni minan nar ya kita ya gitu selalu minta perlindungan dah itu ya itu cerita tentang ya neraka itu walau nasya'u latamasna ala a'yunihim pastabakus sirata fa'anna yubsirun ya ayat berikutnya kata Allah walau nasya'u latamasna ala a'yunihim kalau sekiranya kami kehendaki maka kami hapus ya kami ilangin tomasa tuh kami ilangin ala a'yunihim atas mata mereka ya kalau Allah mau tuh ya Allah ilangin aja mata mereka tuh tomasa ya dihilangin tuh jadi matanya nggak ada kelihatan nggak ada biji matanya nggak ada lubangnya tuh ya nah tomasnya tuh ya nah kita ya ala inihim nah pas tabakus sirata maka mereka itu ya menuju tuh ya untuk satu jalan fa'anna yubsirun maka mereka nggak bisa lihat gitu ya jadi kalau Allah mau ilangin tuh mata tuh orang-orang yang ya tidak percaya tuh ya gitu ya yang ngikutin ya ngikutin setan dan juga yang nggak percaya kepada Nabi Muhammad tuh kemarin sunuh walaqad adalla minkum ya gitu ya nah itu kalau Allah mau kendakin tuh Allah ilangin tuh mata mereka nah sehingga mereka tuh nggak dapat bisa jalan lihat tuh gitu ya nah fa'anna yubsirun ai launasa'u azhabna a'yunahum zahirata ya kalau kami kehendaki ya gitu azhabna kami bakal ilangin gitu ya ilangin tuh a'yunahum mata mereka az-zahira yang zahir mata kita nih yang zahir kalau Allah ya kehendakin mau ilangin mata tuh yang zahir bihaitsula ya bedulaha jubnun wala syakun yang sekiranya nggak kelihatan nggak nampak baginya itu jubnun kelopak mata dan juga sakun ya belahannya ya jadi Allah ratain aja tuh ya kalau sekiranya Allah mau ilangin tuh mata mereka gitu jadi nggak kelihatan tuh nggak ada kelopak matanya dan juga nggak ada pecahannya rata aja gitu itu bisa aja Allah mau begituin gitu ya Allah sanggup gituin kan gitu ya nah gitu ya wal sana tuh wama natomasu azhabu do ya kata-kata laut nomasna azhabu ilangin pergiin ya gitu ilangin kama qala ta'ala sebagai mana firman Allah Ta'ala walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarahum ya wa absarihim ya kalau sekiranya Allah kehendaki Allah hilangin tuh ya pendengaran mereka dan pandangan mata mereka yakni artinya yaqulullahu ta'ala Allah berfirman kama a'maina qulubahum wa ya lau nasya'u a'maina absarahum muzahirata gitu sebagaimana ya artinya tuh walau nasya'u latomasna tuh itu artinya kalau sekiranya kami berkehendak ya artinya Allah menginginkan tuh menghilangin tuh ya nah, ya Allah Ta'ala kama a'maina sebagaimana kami butain ya gitu hati mereka
launasa'u begitu juga kalau kami kendaki a'maina absarahumuz zahira, kami ya butakan ya mata mereka yang zahir ya. Jadi mata hati mereka Allah udah butain tuh, orang-orang kafir ya kan, dia nggak ngeliat tuh ya, nggak bisa berpikir nggak apa kan ya orang kafir. Nah ya begitu juga kalau Allah mengkendakin tuh ilangin mata yang zahir, itu Allah ya, mudah bagi Allah tuh ya, gampang aja zahira. Nah, payubadiru natori kepala yubsirun pastawaku sira, artinya maka mereka buru-buru tuh segera ya gitu menuju jalan pala yubsirun, maka mereka nggak bakal lihat gitu ya. Nah jadi kata Allah tuh, kalau ulasa ulatomasna ala ayunihim, kalau kami kehendaki itu untuk membutakan mata hati mereka, mata zahir mereka, itu sama seperti Allah butakan mata hati mereka. Itu pastawaku sirata fa'anna yubsirun, mereka menuju jalan udah pasti mereka bakal nggak tahu ya. Orang kan kalau matanya nggak ada kan nggak bisa jalan kan, nggak bisa lihat ini. Ada begitu juga mata hati kita ya, kalau mata hati kita nih ya Allah butain, nah itu ya kita nggak bakal tahu tuh jalan petunjuk ya, mana yang benar ya dan yang salah gitu ya. Tuh kalau Allah udah tutupin ya gitu ya. Dalam ayat yang lain la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub ya, bukan bukan mata zahirnya yang buta, tapi yang buta mata hati gitu ya. Hanya kalau mata hati, orang mata hatinya tuh udah dibutain sama Allah, dia nggak bisa lihat tuh mana ya, itu ngelihat tuh milih mana yang benar sama yang enggak gitu ya, nggak bisa bedain dah ya, dianggap sama gitu ya. Nah begitu juga kupingnya ya gitu, kalau Allah udah budekin tuh ya kupingnya, dia nggak bisa dengar lagi tuh ya nasihat-nasihat yang benar ya dari Al-Quran, dari hadis, dari ulama, nggak dengar kan gitu ya, karena Allah ya buatnya kupingnya itu jadi budak gitu ya. Nah begitu juga mata hati nih gitu ya. Nah ya jadi ya kalau Allah udah hilangin tuh mata hati mereka, untuk biar diapain juga nggak bakal ya mereka ya lihat gitu ya. Hanya ya contoh kan anzar tahum amlam tunzirhum la yu'minun itu ya, kasih tahu nggak kasih tahu tetap aja ya mereka itu nggak bakal beriman. Karena apa ya, hati mereka udah ya gitu ya, mata hati itu udah nggak bisa lihat, dah sama aja gitu ya. Nah itulah ya gitu cara muzahiratunya para muslim. Qala Ibnu Kaisan, berkata Ibnu Kaisan, launasa'u a'maina a'yunakum, kalau kami kehendaki kami butakan mata hati mereka, yakni launasa'u la'adlalnahum, kalau kami mau kendakin mereka tuh kami sesatkan mereka anil huda, dari jalan petunjuk. Wa taraknahum, kami tinggalkan mereka itu yataraddaduna ya, mundar mandir bolak balik, wala yubsirunat tariqa, mereka itu tidak lihat jalan itu. Nah ya itu artinya dari ya kalimat ayat walau nasa'u latomasna ala ayunihim gitu ya, pastawaku sirata fa'anna yubsirun. Jadi kata Ibnu Kaisan artinya, kalau Allah kami kehendaki butain mata hati mereka ya, kami sesatkan mereka tuh, artinya Allah butain, artinya Allah sesetin mereka, nggak tahu tuh ya anil huda, dari petunjuk gitu ya. Nah gitu ya, wa taraknahum yataraddaduna ya, kami tinggalkan mereka itu bolak-balik, wala yubsiru tariqa ya, mereka nggak tahu jalan. Nah ya kalau Allah tuh udah kendakin hati mereka tuh buta, nah mereka akhirnya kebingungan mana yang benar ya, yang salah nggak mereka bisa ya cari tuh jalan itu ya.
Nah, ini hadza qaulul Hasan was-Suddi. Ini adalah pendapat Hasanul Bisri dan Imam As-Suddi ya, di tafsir gitu menafsirkan lau nasya'u la tamasna gitu ya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa maqatil, dan kata Imam Maqatil wal Atha ya, wa Qatadah ya, dan berkata Ibnu Abbas dan Imam Maqatil, Imam Atha dan Imam Qatadah ya gitu ya. Qatadah ya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maknahu, pengertian dari walau nasa'u la tamasna, kata mereka nih ya, artinya lapakidna ayuna ya dalalatihim gitu. Artinya launasa itu kami hilangkan pandangannya, mata kesesatan mereka, yakni artinya hawalna absarahum minad dalalati ya ilal huda ya, artinya kami palingkan pandangan mereka dari kesesatan kepada petunjuk. Fa'absaru rusdahum, maka mereka lihat jalan petunjuk ya mereka, waraja'u ya, fa'absaru ya rusdahum waraja'u, dan mereka kembali an ghaihim dari kesesatan mereka. Walam af'al zalika, tapi saya tidak akan perbuat seperti itu ya. Ini tafsir dari Ibnu Abbas ya, Imam Maqatil atau dan Qatadah. Jadi ya Ibnu Abbas menafsirkan tuh ya gitu, walau nasa'u la tamasna ala ayunihim fastabakus sirata fa anna yubsirun. Dia menafsirkan artinya tuh ya, kalau ya sekiranya kami ya palingkan tuh pandangan mereka dari kesesatan kepada jalan petunjuk, pasti mereka akan dapat bakal lihat jalan petunjuk katanya gitu ya. Nah gitu ya, tuh kata dari tafsir mereka. Tapi Allah tuh bilang walam afal lizalika, tapi saya enggak berbuat seperti itu ya. Ya seperti kayak Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu ya, yang nggak percaya tuh kepada Nabi ya, nggak percaya ya kepada Al-Quran itu kan itu. Nah itu kalau Allah mau kendakin mereka itu ya dapat petunjuk, itu bisa aja kan ya, ya mereka bisa kembali tuh ya kepada jalan petunjuk. Tapi Allah nggak ya mau, nggak berkehendak seperti itu gitu ya. Itu pengertian daripada walau nasya'u la tamasna gitu ya gitu. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yakni artinya lau aradna ayunakum ya gitu, fa iza aradu ayyadhabu ila tariqi fala yaqdiruna walakin ma ja'alnahum kadzalik falam yashkuru ya palima la yashkurun. Dalam riwayat lain artinya lau aradna ayunakum, kalau ya gitu kami kembalikan pandangan mata mereka gitu ya, ayunakum Faiza aradu ayyazhabu, apabila mereka ingin pergi ya gitu ila tariqi, satu jalan, fala yaqdiru, nah maka mereka enggak bakal sanggup katanya. Walakin ma ja'alnahum kadzalik, akan tetapi yang kami jadikan kepada mereka begitulah katanya ya. Jadi kalau sekiranya ini arti periwayat yang lainnya ya ya, jadi ya pengertian apa tuh tafsirannya gitu. Nah jadi kata riwayat yang lain, kalau tuh sekiranya tuh Allah kendakin mata mereka tuh sehingga mereka tuh bisa ya bisa pergi kepada suatu jalan ya yang benar. Nah tapi ya nah bisa aja kan, tapi Allah
mau nggak kendakin seperti itu katanya gitu ya. Nah gitu, kenapa ya, karena mereka nggak bakal bersyukur katanya, kata Allah ya. Walima, kenapa ya, la yaskuruna ya, Allah nggak akan kembalikan karena mereka nggak bakal syukur, nggak bakal terima kasih ya. Udah dibalikin, sang lihat apa aja mereka nggak gitu ya. Nah itu pengertiannya dalam ya tafsiran itu. Walau nasa ulama sahnahum ala makanatihim. Ya, ayat yang berikutnya Allah berfirman lagi, kalau sekiranya kami kehendaki, kami hapus mereka tuh ala makanatihim, di tempat mereka. Pamastata'u mudiyaw wala yarji'un, maka mereka itu tidak dapat berjalan dan tidak bakal dapat pergi dan kembali ya gitu. Kalau tuh ya sekiranya tuh Allah kendaki untuk menghapus mereka ya itu ya, orang-orang kafir nih ya gitu ya. Nah itu Allah jadikan mereka itu di tempat mereka tuh diam aja di situ, nggak bisa bergerak apa gitu ya. Itu yang Allah ya jadikan tuh ya jadi patung ya, yang jadi binatang itu tuh masalah kan yang Allah hapus tuh. Jadi yang tadinya bentuk manusia, nah akhirnya Allah hapus jadi bentuk ya patung batu ya, atau bentuk binatang ya apa. Nah itu ya tuh ya, kalau Allah mau kendakin begitu pasti itu Allah bisa jatuhnya. Ai lau aradna laja'alna kumpi makanihim kiradatan wa kanazira. Kalau sekiranya Allah kehendakin tuh ya, laja'alna kami jadikan mereka pi makanihim, di tempat mereka itu jadi apaan tuh? Allah roba kiradatan, jadi monyet itu ya, kayak zaman Nabi ya. Nah Nabi Musa tuh yang dilarang untuk nyari ikan di hari Sabtu kan, nggak boleh nyari ikan ya gitu. Nah dia nggak nyari, enggak, cuma nonton doang itu ya. Dia nggak nyari, yang bilangin ya gitu ya, yang bilang nggak boleh nih hari Sabtu ya. Kalau hari besarnya tuh Nabi Isa kan Yahudi kan hari Sabtu, kalau orang Nasara hari besarnya hari Minggu kan gitu ya. Nah kalau kita nih hari Jumat gitu ya, orang Islam tuh umat Nabi Muhammad ya, umat Nabi Muhammad hari besarnya itu hari Jumat kita. Nah umat orang Yahudi Nabi Musa nah itu hari Sabtu ya. Ini hari Sabtu hari kerida kan ya, hari apaan? Kiroda. Hari apaan? Ya, hari monyet. Kan kirdon kirada, hari kerida dulu kan gitu ya. Hari Sabtu tuh hari besarnya Yahudi ya. Nah Minggu hari besarnya Nasara ya, orang Nasrani ya. Nah gitu. Nah kita orang Islam hari besarnya Jumat itu ya. Nah itu dia tuh larangan kan, hari besarnya tuh orang Yahudi kan nggak boleh kerja, kegiatan dunia apanya semua tuh ya, hari itu ya libur, nggak boleh ya. Sama juga kita ya gitu umat Nabi Muhammad, cuman kita nih karena nggak ada azab istisal ya gitu. Nah umat Nabi Muhammad kan kita disuruh tuh ya, kalau ya hari Jumat itu kosongin daripada ya kegiatan-kegiatan untuk dunia. Cukup kita tuh ya 6 hari itu ya itu ya, hari apa ya sampai hari Kamis lah gitu ya, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dah ya. Jumat libur ya, jangan ke apa tuh ya, jangan kerja apa semua. Hanya kita persiapan untuk Jumat itu kan dari sekarang nih, dari hari Kamis. Ini kan hari Kamis nih ya, itu ya hari Kamis tuh ya, potong kuku, bersihin apa semua, itu persiapan buat hari Jumat itu ya, kerjaan-kerjaan dunia tuh ya. Nah ya, karena hari Jumat itu hari besar kita gitu ya, jadi kerjaan urusan apa tuh dunia ya disuruh sama Nabi tuh ya kosongin, itu cukup tuh 6 hari gitu ya. Nah tapi kita karena saking serakahnya kan ya, nah ya jadi hari Jumat masih kita
ya gunain juga kan, sunuk mari gitu kan, gitu ya, saling sakanya gitu. Fungsinya kan kita hari Jumat libur, gitu ya, nah gitu kan, nggak kerja, nggak apa semua libur buat khusus akhirat gitu ya, khusus akhirat tuh ya, nah gitu. Nah tapi ya, nah ya kita masih kurang tuh ya, masih ya gitu. Nah kalau umat tapi Nabi apa tuh ya, Nabi Musa hari Sabtu, jadi hari lainnya tuh buat kijatin gitu. Hanya dia dilarang tuh nyari ikan kan gitu kan, nyari ikan tuh kegiatan dia tuh di hari apa tuh ya, dari Sabtu ya, itu ya emang Allah coba gitu kan ya, buat mereka tuh ya di hari larangan itu ya, nah ya dengan banyak itu ya gitu. Di hari lain tuh sepi, ikan nggak begitu banyak gitu ya, tapi begitu di hari Sabtu tebal. Nah ya kayak kita juga, nah kita kalau hari Jumat kan ya dekat menjelang apa tuh ya, menjelang azan ya, biasanya kan kalau orang yang jualan tuh ada aja ya kan, kita disuruh tutup kan gitu. Wa izanu dia ila apa li salati yaumil jumati fasau ila zikrillah wa zarol baik ya, tinggalin jual beli udah, begitu azan tutup udah gitu. Banyak yang beli kan gitu gimana tuh ya, nah kan gitu. Nah sama kaum Bani ya, Israel gitu juga. Jadi hari Sabtu tuh wah sedang ramainya tuh ikan ya, nggak boleh nyari ikan tuh ya, nah gitu. Jadi yang nasehatin bilangin nggak boleh nih hari Jumat gitu ya, katanya nyari, enggak saya nggak nyari, teman mendungin aja. Jadi ini aturan ikan jalan ke sono dibencongin gitu, masuk ke ya ke apa tuh ya, ke ngempang dia, ke kobakan dia dah gitu. Jadi kan pada situ kan, nah itu udah ditutup dah, besok baru ambilnya ya, sama aja kan. Iya diakalin gitu ya, sama kita hari Jumat udah azan tuh nggak boleh jual beli, kagak. Ini teman ituan doangan ya, teman akad ya di HP yang beli gitu ya, pesanan atau apa gitu ya, ketiklah ntar habis Jumat baru lain. Kalau habis Jumat kan kita diberiin tuh wa izaku diatis sholat fantasiru, kalau udah selesai itu sholat udah mau kemana dan bebas sudah. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, cari tuh rezeki Allah itu ya, sudah kalau habis Jumat itu. Kalau sebelum Jumat yang jaga tukunya orang perempuan boleh? Apa tuh? Yang jaga tukunya orang perempuan. Yang jaga orang perempuan, yang beli orang laki nggak boleh juga. Yang beli orang perempuan gitu ya. Nah, yang jaga orang perempuan, yang beli orang laki, yang agak jadi ya, sama aja gitu ya. Nah, ya, nah, gitu ya. Oh ya, jadi nggak boleh gitu, sama. Nah mereka tuh gitu, nggak apa tuh nggak nangkep ikannya sekarang ya, teman jaga-jagain doangan ya, baik tinggal besok nangkepnya. Nah kalau kita teman akad doangan kan ya, di masjid nggak boleh jual beli, kagak, nggak usah jual beli, teman ngomong doang ya gitu kan ya, man ketika aja nggak ngomong, nggak ketika aja gimana ya, jadi ya beres dah tar iya gitu ya. Kalau malam Jumat kitanya umat Islam sampai selesai sholat Jumat itu pokok akhirat aja. Iya. Kalau itu kan fantasi, jadi boleh dunia. Yang dunia tuh ntar kalau udah habis Jumat. Iya. Iya, habis Jumat ya Allah bilang wa izaku diati sholat, udah selesai itu sholat, fantasiru udah bubar dari masjid. Iya mau kemana kayak mau nginep kayak mau kemana gitu, sono dagang gitu. Nah kalau belum jangan kan gitu. Hanya ada sebagian ulama kan mengharamkan tuh, nggak boleh kalau hari Jumat tuh pergi musafir gitu ya, karena dikhawatirin apa jadi bentar nanti nggak sembahyang Jumat gitu ya, itu sembahyang Jumat gitu ya. Nah kalau dulu kan masjid-masjid pada jauh-jauh kan gitu, nah di kampung penduduknya dikit, nah kalau pada pergi kan akhirnya jadi nggak di dalam, nggak jadi terlaksana Jumat, orangnya jalannya diharamin. Kalau Jumat tuh udah subuh nggak boleh kemana-mana tuh gitu ya, karena penduduknya dikit kan ya. Jumat itu persyaratannya kan 40
atau orang kan gitu. Nah kalau pada pergi, nah kurang 2 orang aja juga kan nggak jadi Jumat kan, itu ya. Nah itu dikhawatirin ya, diharamin nggak boleh dikit. Nah orang kan ya orangnya udah banyak dah berjubel gitu ya. Cuman sebagian nanti bilang masih jadi nggak haram tapi makruh ya, karena dikhawatirkan kita jadi terlambat gitu ya. Nah terlambat tuh kerjaan apa ya, nah, akhirat tuh gitu ya. Jadinya aturan kita betul ya, berangkatnya ya masih pagian, jadi bisa jadi siangan datang ke masjid ya begitu ya. Kan dianjurin ya, kita kan berangkat ke masjid itu kan dari pagi tuh ya, yang dapat nilai korban onta kan gitu ya. Nah gitu tuh. Nah inilah ya, jadi ya Allah tuh kalau mau ngendakin suatu kaum, suatu orang itu bisa aja Allah butain mata hatinya, atau juga Allah hapus bentuknya ya. Yang tadinya bentuk kita nih, bentuk manusia, nah itu Allah hapus jadi bentuk ya binatang tuh ya, kirodatan tuh ya, jadi bentuk ya monyet gitu ya, bisa Allah jadiin tuh kayak zaman Nabi Musa. Wal khanazir, atau juga jadi babi ya gitu ya. Nah gitu ya, nah gitu ya. Dia ya. Nah ya, wa khanazir tu fi makanihim kiradatan wa khanazira, dan ya bentuknya ya monyet ya zaman Nabi Musa. Nah wa khanazir itu zaman Nabi Isa ya, zaman Nabi Isa. Nah itu Allah ya robah orang yang ya nggak ikut tuh ya peraturan ya zaman Nabi Isa. Nah itu Allah robah bentuknya jadi babi itu ya, itu ya, jadi babi itu. Hanya babi kan banyak zaman kita nih sekarang Nabi Muhammad. Nanti di akhir zaman habis tuh dibunuh-bunuhin nama Nabi Isa ya, itu ya. Di akhir zaman nanti begitu Nabi Isa turun ya, Nabi Isa bunuh Dajjal ya, Dajjalnya dibunuh sama Nabi Isa. Nah kemudian tuh babi juga ya dihabisin ya, karena babi itu keturunan dari ya umat-umat Nabi Isa tuh yang ya ngelawan itu ya, dilarang ya, mereka ngelawan. Kan zaman Nabi Isa tuh ya hari besarnya hari Minggu ya, kaum Nasara ya hari Minggu gitu ya. Nah itu dia ngelawan. Nah itulah Allah jadiin dia babi itu ya. Nah itu nanti dibunuh-bunuhin sama Nabi Isa tuh habis tuh ya, apa ya, babi di dunia tuh gitu. Nah itulah ya. Jadi Allah bilang kalau kami kehendaki, nah kami robah mereka itu ya, hapus mereka itu ala makanatihim, yang mereka itu diam di tempat mereka, wala yastati umudiya wala yarjiun, mereka nggak bisa jalan dan nggak bisa ya kembali itu pergi gitu. Nah ya, jadi kalau Allah kehendaki kami jadikan mereka di tempat mereka itu kirodah ya, nah gitu ya, monyet, wakonazir dan babi gitu. Wakila ya, ada pendapat yang lain ya mengatakan ya, apa tuh ya, wakila lau nasa'u la ja'alnahum hijaratan wa hum qu'udun fi manazilihim ya. Nah ini yang dikatakan pala ya tadi unudian ya. Nah katanya dalam ya pendapat yang lain, kalau kami mau kehendaki kami jadikan mereka itu batu ya, jadi patung ya gitu. Allah jadiin dia patung tuh gitu ya, hijaratan wa hum qu'udun fi manazilihim, mereka itu duduk di rumah-rumah mereka, wala arwah lahum ya, enggak ada ruhnya ya, enggak hidup ya gitu ya, arwah lahum yarjiuna ila makaniti, maka ya ila makanu, untuk kembali apa yang dulu ya mereka jadi tuh, enggak bisa, enggak ada ruhnya ya, jadi patung tuh ya. Kalau Allah mengendakin, Allah usah kalau jadiin ya, dia itu mereka itu orang-orang yang ya nggak beriman pada Allah. Nah itu Allah jadiin dia patung itu ya. Nah itu ya, kalau bikin seperti itu gitu ya, ila makanu wala wakila
dikatakan lagi layak diruna ala zahabi wala rujuk gitu ya, pamastato kemudian tuh kemudian artinya pergi wala rujuk dan nggak bisa pulang, mereka diam aja di rumah gitu ya. Nah gitu ya, rujuk yakni artinya ya lau nasa ulama sahnahum kama masahna man qablahum kauman akharina. Kalau kami kendaki, kami robahlah mereka seperti kami robahnya orang-orang yang sebelum mereka, kauman akharin yaitu kaum yang lainnya. Walakin ma ja'alnahum, akan tetapi kami tidak jadikan ya mereka tuh seperti itu, kazalik gitu ya. Nah, palima ya palima la yaskurunallah ala hazihin nikmah. Kenapa kamu tidak mensyukuri nikmat ini? Ya, ya seharusnya kita bersyukurlah ya. Allah jadikan begini, Allah nggak jadikan kita nih ya dirubah apa semua gitu ya. Inilah ya kebesaran ya Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad nggak minta tuh, nggak mau umatnya itu ya diturunin azab istiqsal, adab yang langsung ya. Kalau umat-umat dulu kan langsung tuh ya gitu kan, umat Nabi Nuh itu ya, mereka tuh nggak apa tuh nggak dengar nasihat ngapa. Nah akhirnya kan Allah kasih apa, habisin tuh banjir itu kan, karena banjir tuh sampai anaknya dan keluarganya sendiri nah ngikut situ kan, karena nggak mau ngikut ya begitu. Nah begitu tuh air banyak begitu kan, Nabi Nuh bilang ya Rob innahu min ahli, itu anak saya ya gitu ya, kata Nabi Nuh tuh. Karena si Kan'an kan, An sama istrinya Nabi Nuh tuh, dan yang nggak mau ngikut kan, itu dia mau naik gunung tuh, sa'awi ila jabalin kan, naik ke gunung sono ya gitu mau berlindung. Nabi Nuh kata nggak ada yang selamat kecuali yang di ya kapal dia tuh, perahu Nabi Nuh nah, gitu nggak di sono juga. Nah begitu air banyak tuh dekat itu, Nabi Nuh minta ya Rob itu innahu min ahli, ya sungguhnya tuh anak saya itu kan apa saudara semua itulah keluarga saya. Ya Allah jawab laisa min ahlik, itu bukan keluarga kamu. Kenapa? Ya, karena jalan mereka itu berbeda dengan jalan ya Nabi Nuh itu ya. Tuh ya, orang yang kalau nggak satu agama nggak apa tuh jadi bukan keluarga lagi kan? Nah, itu ya, itu lain agama ya, nggak bukan keluarga lagi ya. Bapaknya Islam, anaknya non Islam, nah bukan keluarga. Nasabnya putus. Iya bukan nasabnya putus. Nasabnya putus. Ya orang kalau yang orang kafir, ya gitu kan. Bapaknya kafir, anaknya Islam putus. Anak apa bapaknya Islam, anaknya kafir putus. Ya agak bukan keluarganya. Kenapa? Warisan aja udah nggak. Kenapa? Itu yang Nabi kata layar sul kafir. Ya, itu orang kafir tuh nggak dapat warisan. Wala yurasu, tidak bisa berikan warisan. Itu ya. Jadi kalau orang kafir tuh ya, itu ya anak ya itu ya kaya banyak punya duit gitu ya, bapaknya miskin nikmati itu anak kan mestinya bapaknya kan yang lari. Kalau kita Islam itu anaknya atau warisannya kan lari ke bapak kan gitu ya. Nah ya karena dia ya non Islam ya, nah kagak lari ke bapak, nggak warisan itu ya. Nah begitu juga ya, bapaknya Islam anak kafir begitu juga, jadi bapaknya meninggal anak nggak dapat warisan ya, karena beda itu ya. Allah begitu bilang tuh laisa min ahlik itu ya. Nah itu bukan keluarga kamu. Nah itu ya Allah Karim itu azab istiqsal langsung begitu nggak mau kan gitu ya. Dunia Nabi Hud, Nabi Lut kan gitu ya. Nabi Lut gitu juga kan yang Allah balikin tuh ya gitu ya, gitu ya. Allah jadikan tuh tempatnya itu ya, nyantanya di atas jadi di bawah, dibalik gitu itu ya. Nah itu kan ya azab istiqsal gitu ya. Kaum Nabi Hud dan Ad, kaum Ad, nah itu juga Allah langsung tuh kasih ya, begitu mereka bikin tuh istana yang begitu bagus mahal apa gitu, nah Allah kirim ya, nah, tentara Allah junudullah tuh ya geledek apa semua, hambar berat habis semua
kan gitu ya. Tuh itu azab istiqsal ya. Terus sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tuh. Nah itu semua azab istiqsal. Nah teman Nabi Muhammad, nah enggak nih gitu ya. Nabi Muhammad enggak mau, jangan ya Rob ya. Kenapa? Ya Nabi Muhammad masih mengharapkan mungkin ya bapaknya ya gagak ya enggak mau ya Islam, mungkin anak cucunya gitu ya. Kalau Nabi Muhammad tuh gitu ya, panjang ke sono ya gitu ya Rin gitu ya. Jadi nggak apa ya, nggak minta buru-buru tuh dikirimin azab seperti itu gitu. Nah inilah ya keuntungannya kita tuh ya. Nabi Muhammad taman kita jangan ya merasa ya nggak ada azab istiqsal, enak-enak aja berbuat ya maksiat lah ngapa ya. Hanya sehingga tuh Allah kirimin kan kita tuh ya, kan gitu kan kirimin tuh banjir ya, longsor ya, oh, macam-macam dah tuh ya, yang kebakaran, angin. Itu kan semua junudullah ya, tentara Allah. Itu buat ngingetin sama kita, teman kita enggak, sehingga pada enggak sadar aja ya. Kejadian gini banjir ini ya, alam gitu ya, gitu angin ya, ada puting beliung angin ini gitu ya, rusak gitu. Nah, itu dianggap alam itu kan, bukannya Allah, bukan, ada teguran dari Allah itu ya. Karena udah kebanyakan apa tuh ya maksiat gitu ya. Hanya jangan itu la yusibanna allazina zalamu minkum ya khasatan tuh ya gitu. Allah bilang gitu, jangan kamu ya sangket tuh la tasabanna allazina ya gitu. Jangan kamu sangket tuh azab-azab yang Allah kirim itu karena khusus kepada orang-orang yang berbuat zalim aja. Yang enggak zalim juga akhirnya kan ya kena juga. Kan gitu yang ada di situ ya. Jadi kalau satu tempat tuh ada di situ ya, nah gitu, nah Allah kirimin banjir ya kena semua. Ada yang zalim, ada apa kan gitu. Bukannya khasatan tuh kepada orang yang zalim aja. Jadi semua ya banjir ya, longsor kan gitu, gempa bumi. Nah itu semua adalah ya junudullah tuh ya. Nah gitu, hanya kita ya sadar lah ya gitu. Allah kirimin tuh kemarin kita lihat kan banyak macam-macam dah tuh sampai ya sekarang masih ya, bahkan bukannya di apa ya, bukan di kita aja, di dunia kan, karena kan di dunia ini semua Allah lagi gitu. Entah apa yang Allah maksud itu adalah semua yu'til hikmata, itu nanti ada hikmahnya. Entar berapa tahun, berapa puluh tahun bakal kelihatan tuh ya hikmahnya Allah tuh. Allah gituin gitu ya. Ini kan bukannya kita aja sini di Indonesia, bakal seluruhnya tuh kan ya, di negara-negara yang lain tuh gitu kan Allah kasih tuh semua banjir apa semua tuh ya. Itu ya, hanya kita lah sadarlah gitu. Hanya jangan sampai kita dapat tuh ya azab ya kiriman dari Allah ya. Kita harus banyak-banyak ya deketin tuh kepada Allah, yaitu dengan ya jalan banyak istighfar tuh yang Allah bilang, maka Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun ya. Allah tidak akan seksa satu kaum ya kalau mereka masih mau istighfar. Dulu masih ada Nabi Muhammad, dilindungi Nabi Muhammad, kaum yang ada dilindungi Nabi Muhammad itu nggak kena ya azab nggak apa. Nah karena Nabi Muhammad yang nggak kena tuh nggak ada, nah tinggal satu Allah kasih itu selama ya kita istighfar tuh ya. Selama kita banyak istighfar tuh kepada Allah, itu Allah nanti Allah lindungin kita tuh gitu ya, jagain kita daripada musibah apa semua ya. Nah itulah ya biar kita sadar gitu ya. Allah kasih teguran buat kita nih, coba lah gitu ya. Nah itulah ya. Jadi Allah kata la masahnakum tuh, kalau Allah mau kendakin Allah bisa aja kan, Allah giniin jadi ini kan. Nah itu ya, nah gitu ya gitu. Nah ya kemudian ya katanya nah ya yakni gitu tadi ya. Nah ya kama masana man qablahum ya kauman akharin walakin ma ja'alnahum kadzalik ya palima la yaskurunallah ala hazihin nikmah. Kenapa kamu enggak mensyukuri kepada Allah atas nikmat yang seperti ini Allah kasih kepada kita, enak kita apa semua gitu kan. Nah berikut ayatnya, waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi gitu ya. Gitu, waman nu'amirhu ya, apakah kamu enggak berpikir
gitu ya. Apalah takilun kan akhir ayatnya itu. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi apalah yakilun gitu ya. Orang yang kami kasih umur panjang ya, kita nih dikasih umur panjang ya, bisa jadi sampai 50, 60, 70 ya gitu ya, bahkan sampai terus sampai gitu ya. Itu kan berarti kita panjang ya, karena Allah tuh ya jadikan tuh manusia ada yang umurnya pendek kan gitu ya. Nah ya, wah ya baru di dalam perut ya udah habis umurnya kan gitu. Tuh yang guguran yang apa kan, itu kan memang umurnya segitu ya. Ada yang udah keluar ya, nah, habis umurnya. Nah udah keluar sehari 2 hari mati kan gitu ya. Nah ada terus yang gede yang sampai 1 tahun 2 tahun gitu kan. Nah itu ya umurnya pendek panjang gitu terus ya. Nah kayak kita nih kalau kasih umur panjang gitu kan sampai 50 60 kan gitu ya, 70 kan gitu ya. Kalau kasih tuh umur panjang namanya ya. Allah kasih ya bagusnya syukurin ya gitu. Allah kasih tuh ya khairukum man tala umru wa hasuna amalu, kata Nabi itu sebaik-baik kamu orang yang umurnya panjang tapi amalnya bagus ya, diwat ibadat dan apa ya. Jangan umur panjang bukannya ibadat ya, buat main-main aja ya gitu ya. Nah gitu ya. Waman nu'amirhu nunakisu ya, ada orang yang kami kasih tuh kalau umurnya panjang nunakisu kemudian kami balik ya, artinya kami balik tuh ya umurnya jadi pendek ya. Atau juga yang tadinya kuat jadi lemah gitu, yang tadinya lemah jadi kuat itu. Memang Allah jadikan kita begitu makhluknya tuh. Nah ya, nakisu fil khalqi, yaitu kami balik tuh di dalam penciptaan ya tubuhnya itu ya. Kalau bikin ya di dalam surah Ar-Rum ya, enggak salah tuh ya. Nah ya, Allah berfirman tuh kan ya. Nah gitu tuh dijadikan nama Allah tuh ya gitu. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhaffa aw saibatan ya yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir ya. Surah Ar-Rum tuh ya. Nah gitu ya, itu ya surah Ar-Rum tuh ya. Nah itu ya, itu Allah berfirman tuh Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah jadikan kita awalnya kan lemah ya, kita bayi keluar memang bisa diri ya, ngelihat aja nggak bisa kan, bantu ya. Apalagi bayi-bayi dulu ya, bayi-bayi dulu 40 hari ya. Emang manusia ini Allah kasih perkembangannya 40 hari ya. Jadi perkembangannya tuh kalau kita tuh dari 40 hari kan, emang dari awal tuh ya, yang Nabi katakan tuh dari sperma ya gitu kan ya gitu kan, arba'ina nutfatan summa alaqatan summa mudghatan ya gitu ya. Nah ya dari sperma nih kalau jadikan ngendap di dalam ya rahim tuh, nah itu 40 hari baru berubah ya jadi ya alaqatan, jadi sumber darah 40 hari. Nah bisa gara 40 hari lagi baru alaqatan mudghatan, jadi segumpal daging ya. Nah kemudian 40 hari lagi, nah baru Allah ciptakan sempurna tuh ya. Nah wa kasaunal izama lahma kan gitu ya, kami ya bungkus tuh ya daging-dagingnya itu ya dengan ada tulang ya. Kalau daging aja kan lembek gitu ya, dengan ada tulang kan daging ya kan gitu ya 40 hari. Nah kasih tuh ya daging ada tulangnya, wat tangan, wat kaki, wat apa kan gitu ya. Itu kalau jadikan tuh 40 hari perkembangannya terus tuh sampai
ya. Nah, kita keluar tuh ya 40 hari baru dituliskan ya gitu. Allah perintahkan malaikat itu untuk ya wikat wi arba'atin tuh dengan tulis 4 macam, yaitu rizquhu ya gitu, wa ajaluhu kan gitu ya. Nah, gitu sa'idun au sakiyun ya. Allah suruh tulis tuh malaikat tuh, catat orang ini gitu rezekinya ya. Nah, kemudian ajalnya ya, waktunya gitu. Nah, kemudian dia jadi orang baik atau enggak gitu ya. Nah, itu 4 macam tuh udah jadi tuh kan ya gitu tuh ya. 4 bulan tuh orang kan ya, ini jadi kan tuh itu ya 4 bulan. Nah, kalau 7 bulan 6 bulan dah tuh udah sempurna, udah bergerak, udah tiup ruh, udah gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi ya 3 kali 40 hari kan berapa? Ya, 120 hari ya, 4 bulan kan ya itu ya. Nah, kalau bisa sih biasanya kan kita 7 bulan tuh ya, kalau 7 bulan tuh udah sempurna gitu ya. Ya kalau orang dulu kan 7 bulan, kalau sekarang kan ditukar 4 bulan katanya, karena 4 bulan itu penciptaan ya gitu ya. Penciptaan tuh anak ya bagus enggak gitu. Nah ya, jadi kita ya bikin acara sekarang katanya 4 bulan kan gitu. Nah, kalau orang dulu 7 bulan ya gitu ya, 7 bulan. Kalau 7 bulan itu tasakuran karena udah jadi sempurna tuh anak gitu. Nah, tinggal keluar dah. Nah, begitu keluar tuh, nah Allah jadikan dah tuh manusia tuh ya, keluar kan gitu. Summa sabila yasara ya kan gitu. Allah kata, kemudian Allah bikin ya buat kita nih yang di dalam perut itu jalan yang mudah. Ya, semua sabila yasara tuh Allah jadikan baginya jalan gampang ya, padahal ya lubangnya kecil ya gitu, yang 3 kilo, yang 4 kilo ya, yang 2 kilo gitu ya. Ya keluar juga kan, keluar gitu. Lagi orang dulu, kalau orang sekarang kan nggak sabaran, black kan gitu. Sesar main tores aja kan. Iya, kalau sekarang kan gitu. Wah nih, iya sesar aja dah kalau sekarang kan gitu. Wah ini lambat nih sesar. Orang dulu nggak ada istilahnya gitu. Ya ditungguin tuh sama nekjal. Iya disemburin dulu, dikasih apa, dituin gitu. Ya, dulu kan gitu, tukang dukun beranak tuh kan gitu, gituin kagak ada tuh, ditungguin dah sampai keluar. Emang Allah udah kasih. Allah yang ciptakan semua sabila ya, nggak keluar. Emang Allah udah bikinin, cuman kitanya nggak sabaran itu ya. Nah, kalau dulu kan ada orang perempuan kan yang pakai bunting kebu, ya disebutnya bunting kebu, yaitu buntingnya sampai setahun, ya 12 bulan. Nah, kalau sekarang lebih seminggu juga dokter udah nguji. Iya, karena udah nguji nih, udah lebih nih, ya seminggu udah mesti. Ntar macam-macam dah gitu, ya. Dulu kan, ya yang kelibat ucus, yang nyungsrang, ya kan gitu, ya. Kalau sekarang kan, ya nyungsrang nih, mestinya besar. Ya, kelibat, nyesar. Oh, dulu sih kagak. Ya, ini kelibat, yang nyungsang, ini aja. Ya, manahan jangan nyungsang ada apa? Iya, ada manfaatnya Allah kasih. Kalau orang yang di beranak nyungsang, itu bisa ngobatin orang yang sakit encok. Orang sakit encok nih disau-sau sama dia, baik. Gitu. Ini sekarang nggak ada. Habis nggak ada nyungsang. Nggak ada dukun itu. Ya, kalau dulu kan ada dukun gitu, dari nyungsang tuh. Ya, nah, terus pegang nih tangan gue nih, pegel gitu, pegang sab hilang. Itu memang satu apa? Ya keistimewaan Allah kasih, satu kemuliaan buat dia, keramat gitu. Ya, karamah bagi dia tuh. Ya. Ya gitu, ya diusap aja, ya hilang tuh orang encok kan gitu, ya mati kan gitu, ya tuh ya dulu tuh bisa gitu, ya sekarang kan nggak ada, begitu nyungsang, ya, jadi nggak jadi nyungsang.
Oh ya, ya, yang kelibat docus, ya, wah macam-macam dah, ya, kasih. Nah itulah ya perkembangan manusia itu, kalau kasih gitu, ya. Nah begitu kita keluar tuh, nah itu Allah kata wallahu, ya, allazi khalaqakum min dhafin, Allah jadikan kamu dari lemah, ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain keluar, ya, nggak bisa diri, nggak bisa ngelihat, nggak bisa megang, kan gitu. Hanya 40 hari baru, nah berubah, gitu. Ya, orang dulu kan gitu, kalau sekarang dipercepat, ya, udah, ya, kalau dulu kan 40 hari itu, ya, nggak bisa ngelihat, ya, masih ngelihat masih merem gini ditampe. Ya? Lagi ke Bangkalan dulu. Ngapa tuh? Ke Bangkalan. Iya, cari di Bangkalan dulu, ya, 40 hari, kalau ini Bangkalan, nah 40 hari baru melek, gitu, ya. Ya, aduh ngelek kok sekarang sih. Pas lahir langsung mengeling. Gua kok kan udah keluar hari udah ngeliatin lu. Ya boleh. Jelalatan. Iya, jelalatannya udah lain gitu ya. Gedenya tuh. Tuh kalau dulu gitu, memang 40 hari itu, cuman kita nggak ngitungin. Gitu ya, 40 hari baru melek, ntar 40 hari lagi baru ngelihat matanya kan baru 40 hari kan baru ngelihat doang kan, belum ngelihat orang, baru melek kayak gitu, ntar baru dah ya, gitu, ntar baru dia ngelihat orang, baru bisa ada ya senyum-senyum apa didengar kupingnya tuh Allah kasih 40 hari berarti, nah sampai ya bisa jalan kan gitu ya, tuh perkembangannya, nah sampai tuh kalau aku doa ya Allah jadikan khalaqakum min dhafin. Nah, semua ya ja'ala min ba'di dhafin kuwatan tuh ya. Itu di surah Ar-Rum nih. Kemudian Allah jadikan sesudah dia lemah, Allah kasih kekuatan. Nah, bisa dah diri. Kan gitu kan, diri jalan sono lain gitu ya, jalan lama tuh ya udah kuat, semuanya ala ba'da mimba dikuatin dokwa, kemudian udah Allah jadikan tuh kuat ya, udah bisa manggul ya gitu ya, bawa semen ya, bawa galon, udah bisa udah bisa berantem kan gitu ya. Nah Allah balikin lagi, semuanya lawi wa di dokwin ya, mimba dikuatin dokwa tuh. Sesudah Allah jadikan dia kuat, Allah jadikan sesudah kuat itu dokwa, yaitu doib lemah lagi. Ya, kayak gitu dah. Kan yang tadi kuat kan? Ya, bawa apa semen, ya ke panggul. Kan kita kuat aja, angkat satu, angkat dua, angkat sono. Kalau karang pinggang gitu, tak usah sih bawa semen, ya bangun aja dari, ya bangun dari duduk nih, mau bangun, ya merangkang, ya itu ya, tuh ya yang tadinya, itu dia bangun, ya langsung diri, sekarang coba bangun, dulu cari pegangan, tuh ya, gitu kan. Ya, nggak ya betul, nggak salah kan? Ya, nggak ada mau kita, kalau bikinin begitu. Ini di dokwit, di kuatan dokwa, ya sudah aja kuat gitu. Nah wasai watan. Nah kemudian Allah kasih tandanya kita dah tua, ada ubannya. Itu aja ada ubannya, ya, ubanan dah, ya, waruan, ya, gitu, ya, ada uban itu, ya, tuh ada uban atau dua, gitu, ya, ada uban, gitu, tuh tandanya udah tua, gitu, ya, ini orang yang ubanan itu udah pasti dia orang tua, ya. Isilah, ubanan tuh orang tua, ya. Nah itu, ya. Kalau udah uban, ya uban juga kan tanda kesempurnaan. Kan yang mula-mula ubanan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim mula-mula ubanan tuh rambutnya, ya. Dia lagi ngaca, dilihat rambutnya ada yang putih. Gitu ya, rambutnya yang putih tuh, begitu dilihat tuh rambutnya putih, dia ngomong sama Allah, ya Rabb, ini kok begini, gitu ya, kok putih ini gini, nah gitu tuh ya. Nah akhirnya Allah jawab, ini tandanya kesempurnaan seseorang
ya, bahwa kalau orang udah uban berarti orang udah sempurna gitu ya, udah sempurna gitu, udah ubanan gitu ya. Nah gitu akhirnya Nabi ya begitu Nabi Ibrahim begitu dibilang tuh satu kesempurnaan, Nabi Ibrahim kata kalau memang itu satu kesempurnaan ya Rob jangan ini nak biar semua dah biar banyak ya, jangan satu aja itu biar banyak tuh ya tuh tandanya orang udah sempurna, udah uban gitu ya. Hanya dalam hadis Nabi kata min ijlalil Islam ikramuzi saibatin ya, termasuk kebesaran agama Islam yang itu menghormatin orang yang udah ubanan gitu. Jadi kalau ada orang yang ubanan tuh jalan depanan jangan kita duluin tuh ya, Ecep tuh kan udah ubanan gitu. Kalau Ecep jalan depanan, oh lu belakangan, lu ubanannya dikitan ya. Nah kalau ini belum ubanan tuh ya, belum sempurna, nggak boleh duluin Ecep. Kalau dunia Ecep, kalau Ecep jalan mesti dia duluan gitu ya. Kalau yang duluin kuala. Iya kuala gitu. Nah kayak Sayyidina Ali kan, dalam riwayat Sayyidina Ali mau ke masjid, dilihat tuh ada orang liwatnya, Nabi habis keluarin tuh hadis min ijlalil Islam ikramuzi saibatin ya gitu ya. Nah ya kebesaran Islam hormatin orang yang ubanan. Nah begitu Nabi Sayyidina Ali itu mau tuh keluar ke masjid ya, dilihat ada orang tuh ya ubanan. Nah ini Sayyidina Ali ikutin aja salat subuh salahan aja. Nah, udah tua dia ubanan, jalannya lama. Nah ya kan nggak boleh duluin gitu. Nabi ikutin dah. Begitu nyampe depan masjid, bukannya dimasuk ke masjid, diliwan aja, jangan sono ya gitu. Kalau kita sih nyap-nyap Cep ya, gua kata lu orang Islam balik gitu, mukanya ke masjid gua gitu. Atau juga kalau kita senggol duluin gua duluan gitu gitu. Ini karena Ali tuh ya ngamalin tuh hadis sudah. Nahnya begitu Nabi lagi rukuk tuh lama kan gitu ditahan malaikat Jibril supaya jadi jangan ketinggalan tuh Sayyidina Ali sholatnya. Kan kalau dari Nabi masih ruku itu kan jadi masbuk itu ya, dia takbir begitu Nabi masih ruku gitu kok ya. Nah Nabi gituan kan. Nah Sayyidina Ali masuk, nah takbir sholli Allahu Akbar ngikut. Nah baru Nabi dilepas tuh bangun gitu ya. Nah gitu ya. Tuh orang yang ubanan tuh tandanya Allah kasih yang tadinya tuh kuat ya jadi lemah ya. Jadinya tadi gitu. Nah dengan tanda dia itu udah lemah tuh artinya ada ubannya gitu ya. Gitu. Ini uban adalah suatu suatu karomah ya yang Allah ya bakal hormatin tuh orang tuh saibatan tuh ya yakhluqu ma yasha tuh. Allah menghendaki apa aja yang Allah hendakin tuh ya. Jadi kita biar sadar nih bahwa kita dari awalnya tuh ya nggak sanggup, nggak punya kekuatan. Nah kemudian lama-lama kuat. Nah ya begitu kita udah ya 40 tahun tuh itu turun. Ini 40 hari lagi Cep turunnya. Ya man kita nggak ngingetin aja. Ya kan dari dilahirin ya sampai ke 40 itu kan 40 tuh 40 hari naik sampai 40 nah begitu udah 40 tahun turun 40 hari lagi 40 hari turun gitu. Hanya kalau udah 50 baru berasa ya itu kan. Kalau dari 50 tuh, kalau baru 40 kena dikit belum. Iya, itu. Nah, begitu 50 dah. Satu 50 baru berasa. Ini kok pada pegel mulu nih. Semurat dah salah. Hah? Semurat dah salah. Iya dah, semurat. Ya, apa tuh darah tinggi. Gitu, ya. Macam-macam dah tuh, ya. Memang itu buat jadi penyebabnya. Gitu, ya. Jadi supaya kita tuh itu ya 40 hari lagi 1 hari turun sampai 50 dah turun lagi terus sampai habis dah itu ya
tuh ya. Itu perkembangan memang Allah kasih itu dari awal ya, kita 40 naik, begitu naik turun lagi 40 habis dah gitu ya. Tuh. Nah ya, Allah kasih tuhnya wa man nu'amirhu nunakis fil khalqi afala ta'qilun ya. Ya gitu ya. Nah, tuh ya Allah ya bilang begitu tuh gitu apalah yaqilun tuh. Nah ya, jadi Allah kasih tuh ya. Nah, gitu wa man nu'amirhu nunakis fil khalqi. Orang yang kami kasih umurnya panjang. Nah, nunakisu kemudian kami balik yang tadinya kuat jadi lemah kan gitu ya. Nah, gitu ya. Lemah tunakisu fil khalqi dalam tubuhnya nih. Qara'a Hamzah wa Asim bitasdidi ya, telah membaca Imam Hamzah dan Imam Asim dengan tasdid nunakisku ya, kafnya tuh ya. Wa qara'a al-akharun bi fathin nun al-ula wa sukunis sani ya, wadomil kaf ya, qari yang selain daripada Hamzah Asim yaitu dengan bacanya dengan fathah nun pertama dan sukun nun kedua dan lemah kafnya mukhaffapan ya, yaitu enggak bertasdid. Jadi nan kusuhu gitu ya. Jadi waman nu'amirhu nunan kisuhu nan kusuhu gitu ya. Bacaan yang kedua tuh. Nah, kalau yang tadi Hamzah waman nu'amirhu nunakishu ya. Ya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, bidomil kaf yang kedua tuh mukhaffapan. Ai narudduhu ila arzalil umuri ya. Nah, artinya nunakisu kami kembalikan orang itu kepada arzalil umur tua ya, gitu ya. Nah, umur yang udah tua dah gitu ya. Tuh dibalikin yang tadinya tuh ya dari awal tuh ya kuat apa semua, nah balik kepada umur yang ya umur tua dah tuh ya. Itu yang bisa jadi pikun, jadi apa, nah gitu ya. Nah, itu kan karena ya Allah kembaliin. Tadinya kan nggak bisa tuh. Kayak tadi kita masih kecil kan nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan kan gitu ya. Nah, nanti Allah balikin lagi, nggak bisa ngomong ya, nggak bisa jalan kan gitu ya. Baru-baru kita jalan pakai ya, nah ya pakai apa tuh ya, pakai tuh putaran gitu kan, dipegangin gitu. Nah, nanti balikin gitu lagi ya. Iya gitu. Nah, pakai tuh ya aturan tadinya kakinya 2 jadi 3 gitu kan, ya 3 pakai tongkat itu. Ada juga yang pakai caglakan gitu kan. Ya, itu cuman banyakan lagi. Gitu ya. Nah, gitu ya. Balik lagi dulu waktu sultan itu jalan kan gitu pegangin tuh anak supaya bisa jalan kan gitu ya. Bisa jalan di jalan dah tuh kaki 2 kan gitu ya. Nah, udah lama balik kayak kita. Nah, ya. Itu ya. Nah, gitu dah. Ya, wis. Nah, tadi kan nggak bisa jalan ya. Mau diri nggak bisa. Kita angkat diri pegangan, ayo pegangin diri. Nah, nanti kita gitu juga nih ya. Kalau udah ya balik kepala arzalil umur mau bangun dipegangin dia. Iya, mau bangun nih pegangin. Nah, pegang dengan tangan kita. Ya. Itu pegangin itu tangan itu diangkat diriin sama kayak waktu anak kecil tuh bikin gitu lagi gitu ya. Ntar makan disuapin Jep. Habis ya, kan nggak bisa nyuap ya, tangannya kaku gitu. Tangannya gigil ya, atau nggak bisa megang ya, disuapin tuh ya, anak kecil lagi dah ya. Nah, balik lagi dah pokoknya kita kalau kita pikir-pikir apa juga kalau mau apalah yakilun tuh kata Allah, coba kamu pikirin tuh ya gitu ya, apalah yakilun tuh nggak pikirin. Coba dah kalau kita pikirin ya, kita udah bikin 2 gini kan, balik lagi sono ya, dari kecil lagi itu ya, kita makan disuapin, di jalan dipegangin kan gitu. Nah, begitu udah tua balik lagi ya gitu ya, udah tua bawel. Bawel kan saya ya. Kalau dari orang nggak lagi mau ngurusin. Kalau dari 2 orang nggak lagi mau ngurusin. Oh, iya lah, lagi nggak punya duit.
Kalau masih kecil, ya banyak orang ngurusin kan? Oh iyalah, karena di kecil kan nggak ada dosanya. Ya, kalau ada dosanya kan orang pada demen cep. Ya, tuh anak kecil tuh nggak ada dosanya, orang pada ciumin, tak apa, tak gede siapa yang mau cium? Nggak dosa mulu, kan gitu. Ya, dari kecil tuh kan dikencingin, diwarakin, nggak apa-apa, girang, ya ketawa, kan gitu. Oh sekarang nggak kabur, gitu, kan nggak kabur, gitu. Tuh ya, ini, kenapa dosa? Ya, karena kita nih kalau udah gede kan ini banyak dosanya, gitu. Nah waktu kecil aja kan kita bawel aja ngasih dia apa tuh? Ya, masih dia urusin kan, itu awal betul nangis ngapa minta gini gitu, minta apa aja kan itu masih kan, gitu. Coba kalau sekarang bawel, lagi sakit bawel ya, biar cepetan dah. Mintain air ya cepetan, gitu. Ya kedua bawel ya, gitu ya. Nah ini sekarang kita pikir lah ya, ini buat nyadarin kita ya, jangan apa tuh ya, jangan sampai begitu ya. Kita dari awal tuh gitu, jangan merasa wah aku nih orang yang ini kagak gitu ya. Dari awal kita nggak punya duit, ntar gua akhir nggak punya duit juga kan. Nah kita keluar nggak bawa duit, besok kita mati kita bawa apa? Bawa duit nggak? Agak kan? Udah ada. Nah karena kita datangnya aja nggak bawa duit. Ya, aku datang untuk keluar, bawa duit ya, agak kan gitu kayak baju aja kagak, gitu. Nah besok kita dimasukin ke sana, ya, kalau uang nggak bawa duit juga, biar kata duit kita numpuk kan, kali diseripin gitu. Ya, buat jajan sono. Kagak gitu. Nah inilah ya. Hanya Allah suruh kita berpikir apalah ya kilun. Emang kamu nggak mikirin? Coba pikirin dah ya. Kalau kita pikirin begini, mudah-mudahan kita biar jadi bersyukur dan juga jangan sampai nyakitin orang gitu. Ya, kalau kita sakit di tengah apa, ya udah kita sakit nyakitin orang lagi cap. Iya kan kita sakit. Nyakitin orang, nyakitin apa? Tuh kita bawel, ya minta ini kan yang ngurusin jadi apa? Jadi kesel. Iya kan nyakitin namanya. Iya, gitu. Ya, nyakitin. Ya udah kita lagi sakit. Nyakitin orang, ya, yang apa tuh, ya, yang ngurusin jadi kesel, bawel banget orang. Orang tua lagi itu bukan umurnya berkah, ya? Bukannya apa? Bukan umurnya berkah, umurnya siksaan, ya? Nyakit? Enggak, kalau orang tua kayak gitu, kan ada juga yang berkah, ada yang nggak berkah umurnya. Ada yang berkah. Umur panjangnya. Iya, yang berkah. Memang keberkahan itu ada di sama orang itu. Yang apa? Yang Allahu barik barakatan fi ya, apa tuh? Ya, apa sih no? Ya, fi akabirihim gitu ya. Dalam hadis itu Nabi katakan, ya Allahu akabirahum ya akabirahu fi akabirihim. Allah jadikan keberkahan seorang itu ada di saat tuanya orang itu ya. Jadi kalau orang semakin tua itu membawa keberkahan, ada keberkahan ya. Cuman kita nih biasanya ngurusin yang apa gitu ya, nggak sabaran dan juga nggak apa tuh ya, kurang percaya gitu ya. Itu ya umpamanya kita, abak kita itu kan tua dia sakit dengan apa, kita mau ngurusin kita ngapa, wah orang bawel banget ya gitu ya, bawel dibilangin nggak dengar katanya juga kan gitu, lah masih bodoh dah kan gitu. Nah itulah yang jadi nggak bawa keberkahan kita ya, tapi yang bawa keberkahan kan itu karena kita ya taat, kita apa tuh ya, kita patuh, kita urusin, kita girangin dia, itu doanya tuh orang-orang yang begitu ya. Ya masaih dia. Tadi di sini nih ada hadisnya hilang tuh ya. Nah gitu deh ya. Lawan habis laki contohnya. Nah jadi Allah jadikan nuradu ila arzalil umur yusfiku sawi ya. Orang Allah kembalikan kepada umur yang jelek tuh, artinya umur tua, yang itu seperti ya anak kecil. Kama fi awalil khalqi, sama seperti awal ya Allah ciptain
ya, atau tud'ifu jawarihuhu, ya, atau juga menjadi lemah di punya anggota tubuhnya, ya, anggota tubuh kita kan yang awalnya itu kan nggak bisa apa-apa, nggak kuat apa-apa, ya, pegang gelas nggak bisa, nah balik lagi itu lagi nggak bisa pegang gelas gitu kan, ya, tangannya udah nggak kuat nih megang, ada juga yang gemeter mulu gitu kan, jatuh pegang ada nggak bisa gitu, ya, nah yang begini aja nggak bisa ngepel gitu, ya, hanya begini aja, nah itu kan, ya, nah itu, ya, kalau jadikan keban itu ibu jawarihuhu wa'da kuwatihi, sesudah dia kuatiha, ya, sesudah kuatnya tuh dulu kuat gitu kan, nah sekarang kagak tuh kalau jadikan waturadduha, ya, gitu, watan kusuha, dan Allah kembalikannya tuh, dan Allah kuranginnya, wa'da ziyadatiha, sesudah ditambahin dulu, ya, waktu masih kecil nggak kuat Allah tambahin, nah kemudian kita tadinya kuat Allah kembaliin, jadi ya roda tuh, ya, Allah kembaliin, tadinya dulu kita kuat, nah sekarang balik nggak kuat tuh, ya, tuh kan, ya, waktu kita kuat, ya, wa bemen, wa ember, nah, ya, gitu kan, ada air di bawah kuat, itu, ya, sekarang, ya, wa galon aja. Ya, nggak usah galon, ya, nah gelas aqua aja nggak bisa pegang, gitu, ya, terus saking lemahnya, gitu, ya, Allah kembalikan lagi tuh buat itu, ya, dan juga ada jatah, apalah ya kilun, apakah mereka nggak berpikir tuh, ya, yang tadinya lemah jadi kuat, yang kuat jadi lemah, yakni apalah ya tabiruna wa ya'maluna, apakah mereka tuh nggak berpikir dan tidak mau ngerjain, annalazi, ya, qadara alat tasarrufi, sungguhnya zat yang mampu untuk memperlakukannya fi ahwalil insan, ya, dalam keadaan manusia, yaqdiru alal ba'si ba'dal maut, dia juga Allah itu mampu untuk membangkitkan sesudah mati, ya, jadi Allah yang tadinya tasarruf membuat kita nih dari kagak sampai ada, nah kemudian nanti udah ada, ya, kagak lagi, ya, udah kita mati, nanti Allah sanggup untuk bangkitin lagi tuh yauman nusur, ya, dibangkitin dari kubur, ya, kita kan dikuburin, nah bangkit bangun lagi dari kubur gitu, ya, itu, ya, coba kamu pikir tuh, ya, begitu katanya, itu pengertian. Nah pengertian yang lain nih, wa manu amirhu nunakisu fil khalqi apala yakilun, nih pendapat nenek enak juga nih, ya, ini pegang nih pendapat ini, qala ba'duhum, kata sebagian mereka para ulama, mereka al muradu bin naqsi, yang dimaksud dengan dibalik tuh, ya, gitu, apa tuh, zahabul maksiati, yaitu hilangnya kemaksiatan, hilangnya dosa, nah alhamdulillah, ya, nah gitu, ya, hilangnya tuh maksiat, yakni artinya idza kanal mu'minu syaikhan rufi al qalamu anhu fala yuqtabu min sayyiatihi kama la yuqtabu min sayyiatis sabiyyi, nah tuh, ya, ini enak nih, ya, pendapat ini nih, gitu, ya. Jadi di sini dikatakan tuh pendapat nih bilang, nah arti kata nunakishu tuh itu artinya Allah ilangin maksiat kita, artinya apabila orang mukmin tuh udah tua, sayhan tua, ya, gitu, ya. Kalau tua itu, ya, ukurannya tuh ada khilaf ulama, ada yang bilang, ya, 60 ngatas. Nah, ya, gitu, ya, 60 tuh, ya, 60 atas tuh itu bilangan syaikhah gitu. Ada juga, ya, pendapat yang bilangan syaikhah itu, ya, 40, dari mulai 40 gitu, ya. Itu kalau udah 40 tuh disebut syekh, ya, syaikhun, ya, orang tua udah
gitu ya, karena kita kalau udah 40 tuh yang udah diingetin sama Nabi ya, yang Nabi bilang tuh man ya balagha arba'ina tuh ya 40, nah itu udah tua ya. Atau juga kalau di dalam kitab fikih-fikih itu dikatakan as-syekh itu man balagha arba'ina sanatan. Jadi kalau di dalam kitab fikih itu dikatakan as-syekh itu orang yang umurnya 40 tahun. Kalau udah 40 tahun ya dibilang Syekh Ecep gitu. Ya Buya. Kalau Buya sih abah Cep. Kalau Buya kan abah artinya. Buya kan abun ya. Jadi nggak dibilang abi kan, mestinya kan abi. Bapak saya kayaknya pakai ya mutakalim, yang mutakalimnya diwarisin fathah. Jadi abu ya. Abun. Jadi abi atau kan abi ya bapak saya. Nah ya ditukar tuh ya gitu ya, mutakalimnya harus kasrah dibilang jadi ya doma fathah diganti ya jadi abu ya abu gitu ya. Asmaul khamsah kan ya abun akun gitu ya, hamun kaza kawahanu kan gitu ya. Gitu kan sim 5 ya jadi abu Zaidin abu Ali. Nah ya, jadi kalau bapak saya jadi gitu, jadi bilang abu ya gitu bapak saya gitu. Haza abi. Nah kalau pakai jamak apa tuh isim 5 kan jadi haza abu. Ya, nah kalau nggak ada haza abu saya, jadi abu ya kan mestinya abi. Nah ya karena di doma kan abu ya ini tuh jadi abu ya gitu saya ya itu ya. Kalau abu ya tuh bapak ya, kalau saya saya Ecep saya Nguwin gitu saya Hul. Nah tuh ya, nah tuh ya. Jadi ya kalau orang mukmin yang sayhan tuh ya, yang udah tua itu rupi al-qalam anhu, itu Allah cabut tuh, Allah angkat ya catatan tuh ya. Jadi ya aturan tuh malaikat tulis ya kepada kita tuh suatu kerjaan yang kita tuh ini tuh kerjain. Nah itu ya nanti ya kalau udah tua nggak ditulis gitu ya. Ini ya. Nah, saya kan tuh rubi al-qalam anhu. Fala yuktabu min sayyiatihi, enggak ditulis dari dosa-dosanya. Wah enak banget ya, nggak puasa, bebas. Jangan nggak puasa Cep lah. Ini kan itu ada hadis. Cep ngapalin hadis. Bang Mukmin ngapalin hadis. Bang Mukmin kata udah 70. Nggak puasa itu ada hadis. Kalau orang udah tua, ya, kalau nggak tulis. Ya dosanya. Nah kalau gue nggak puasa, nggak dosa. Tuh, ini ngopi. Apa berdasarkan hadis ya. Ngaji di mana lo? Yo melin amin, jangan amin ya. Ya kalau udah 70 juga aneh. Nah, anjir tolong ngerti lagi sunuh ngopi. Jangan hujan aja. Tuh ya, ini kalau udah saya tuh rufi al-qalam artinya enggak diangkat apa tuh? Ya diangkat, enggak ada catatan tuh ya dari dosa-dosanya. Nah, itu bandingannya kama la yuktabu min sayyiati sawi, sebagaimana enggak ditulis dari ya dosanya anak kecil. Ya. Jadi anak kecil tuh kalau dibuat dosa nggak ada catatannya itu ya, nggak ada tuh anak kecil yang belum balik. Itu kalau anak kecil kan yang belum balik tuh, yang belum balik. Nah dia tuh kan nggak sembahyang, ya, nggak puasa, itu nggak ada catatannya. Itu ya ngadong, wah dia nggak sembahyang nih gitu dosa ya, dia nggak puasa dosa kagak. Nah jadi orang nyata tuh gitu juga gitu tuh ya. Nih kata bagian nih pendapat ya, Nabi bilang hadis seperti itu juga gitu ya tuh ya. Jadi kalau udah tua jadi nggak ada tulisan tuh kemaksiatan ya, tapi kita jangan buat jangan omongan ada ya, gini ya ini tuh kan ya rahasia
rahasia Allah. Ya, kita kerjain aja. Ya mungkin kan kalau kita udah tua kan banyak lupaan, banyak apa kan, nah, gitu. Ya, yang kita lupa itulah yang jadi nggak jadi nanti masalah sama Allah, gitu. Ya, kita gitu udah tua gitu. Ya, kita lapar, tahu-tahu kita makan aja lah puasa ya, kan, gitu. Ya, kita sembahyang lupaan. Ya, baru 3 rakaat udah salam aja, ya biasa, ya namanya udah tua, ya kayak gitu, ya. Ini tandanya orang udah tua tuh banyak lupa, ya sering lupa dah, itu, ya. Lagi itu ngambil nih, duduk ini ngambil ini apa? Soalnya nyampe sunuk di jalan apaan ya? Ya kelupaan, ya balik lagi itu baru keingetan atau kita dia begitu tuh udah tandanya orang udah mulai tua kan gitu ya, udah banyak lupa tuh ya ini tuh ya. Jadi Allah tuh bilang wamanu amirun nakisu tuh, jadi artinya jadi kalau orang yang udah tua itu Allah nggak tulis tuh, nggak kasih malaikat tulis ya, nah, dosa-dosa yang dikerjakan tuh ya sama seperti anak kecil tuh nggak ditulis. Kama ruwiya fil hadisil qudsi, sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadis qudsi ya. Nah, Allah berfirman nih dalam ya, nah, ya sabda Nabi apa tuh kata Allah ya, asaibu nuri. Ya, kata Allah nih, itu kan tandanya tadi tanda orang yang dah tua itu tandanya kan wasaibatan tuh. Dah lemah, dah tua, tandanya Allah kasih dia itu uban. Nah, sekarang kata Allah, ya asaibu nuri. Uban itu adalah cahayaku. Ya, cahaya dari Allah. Allah kasih itu orang itu dapat cahaya gitu ya. Wa ana astaqi an akhrika nuri. Ya, winati ya, kata Allah saya malu untuk ya membakar cahaya saya dengan api saya, dengan api neraka tuh. Jadi Allah nggak bakar tuh ya orang yang punya uang. Kalau yang dicemir? Ya kan dosa jadinya. Ada Allah nggak bakar jadi Allah bakar. Ngapa semir kan gitu. Kan Allah tadi kan kalau kita putih kan nggak dibakar, kita semir, nah Allah bakar. Kenapa? Nah kita ogah Allah taruhin, Allah nggak mau bakar, kita pengen dibakar. Ya, nggak dikasih. Ya, nyemir tuh uban tuh nggak boleh 2 tuh. Ya, nyemirnya nggak boleh 2, putih sama hitam. Ya, yang lain tuh kuning, hijau, merah, silakan dah. Ya, nggak ada larangan dalam agama. Ya, itu yang dilarang tuh. Ya, gitu. Ya, nah ya, di dalam kitab Zubat tuh wala yajuju taswidu sa'ar tuh wisawat. Ya, nggak boleh tuh haram. Ya, kita nyemir rambut nih yang putih jadiin hitam. Itu haram. Nah begitu juga yang hitam nih. Nih hitam kan, beliin tuh semir putih. Ya supaya putih, nggak boleh juga. Ini rambutnya putih hitam. Nah sekarang beliin yang putih, supaya jadi putih, nggak boleh juga. Ya, 2 tuh. Ya, yang lain kalau mau tuh cep tuh gitu. Nah kuning, hijau, merah. Nah, ya udah tuang sini nih kuning gitu. Kan tuang sininya yang hijau. Nah tengah merah dah. Ya rambutnya panjangin dikit. Ya, cakep cep gitu. Ya pakai Vichy corban gini kan. Ya, nah gitu. Cakep banget. Ya, gitu. Ya, nah, cakep nggak apa-apa itu nggak ada larangan dalam agama. Ya, cuman orang aja yang lihat. Ya, yang lihat ini orang lagu-lagu banget. Gitu. Ada kamu nggak apa-apa tuh. Gitu sini nih, ya kuning, merah, hijau, dah gitu dah. Ya, kan putihnya udah ada tuh. Iya ini, nah gitu. Nah, nggak apa-apa. Nah kalau 2 tuh putih sama hitam itu haram. Ya, lama jangan aja tuh haramin. Hah? Kalau dihilangin semuanya? Dihilangin semua, digundulin. Iya boleh, nggak apa-apa. Ya makruh. Makruh, cabutin uban tuh makruh. Ya, nyabutin uban makruh. Hah? Botak makruh. Botak makruh. Iya, itu. Ya, cabutin uban tuh makruh. Ya, ini jangan dicabutin. Ya, itu adalah tuh tadi nurun Allah, Allah kasih nur. Ya, cahaya biarin aja.
Itu. Ya, Kalau saya nyambutin rambut bukan uban. Ya bukan. Rambutnya putih ya. Nah, ya uangin rambut putihnya cewek gitu ya. Ya. Kalau terjadi ikhtilaf, Hah? terjadi ikhtilaf Jadi itu apanya? masalah hukumnya itu. Hukumnya? Iya, misalnya ada imam yang membolehkan, Iya. Imam Bobowi yang membolehkan tuh macam. Mau apa tuh? Mau nyemir. Nah, Ya teman itu yang dibolehin itu warnanya. Itu kan dari Nabi itu hadis. Hadis Nabi itu nggak kasih mentasib ya merubah ya apa tuh ya mengecat menyemir ya nyemir rambut yang putih ya jadi apa tuh ya jadi hitam itu ya itu kecuali katanya lil jihad itu yang Nabi bolehin kalau buat jihad tuh perang nah itu memang Nabi suruh tuh tentara Islam tuh orang Islam mau perang itu Nabi memang suruh yang pada rambutnya putih-putih nah itu disemirin ditemin gitu ya nah, supaya ngapa supaya tuh musuh lihat waduh tentara Islam nggak ada yang tua gitu ya tentara Islam nggak ada yang tua tuh ya, rambutnya hitam semua nah itu yang Nabi suruhin bolehin itu ya nah gitu tapi kalau apa tuh ya nah, kalau yang warna lain itu nang Nabi juga suruh Nabi aja kadang pakai tuh warna apa pirang ya yang apa agak merah ke kuning-kuningan ya nah itu Nabi kadang pakai tuh ya kalau istri Nabi pada nah itu pakai nggak apa-apa boleh gitu ya karena itu ya pakai kalau yang itu nggak boleh gitu juga tetap itu nggak ada khilaf gitu ya gitu ya tetap tuh dalam mazhab kita itu yang 4 nggak khilaf tetap mengharamkan tuh kalau putih ke hitam gitu ya atau hitam ke putih ya karena kalau hitam ke putih kan ya gitu orang udah apa putih nih gitu dihitemin karena mau nikah kan supaya dilihat sama ya di mau nikah nih dilihat waduh masih gagah ya, kan gitu rambutnya aja masih hitam wah udah pasti kuat dah kan gitu nyatanya gitu ya nah atau juga hitam diputihin itu supaya orang apa ya orang pada hormatin ya, itu ya kebalikannya wah di rambutnya hitam diputihin kalau putihin kan wah orang udah tua nih ya mesti dituin padahal ya gitu nggak boleh ya jadi dua tuh itu tetap nggak ada khilaf itu ya nah tuh cuman itu yang dibolehin karena di jihad doangan ya untuk jihad ada tujuan gitu ya nggak boleh gitu ya nah itulah ya jadi Allah sini bilang dalam hadis qudsi itu Allah bilang asaibu nuri wa ana astahi an ahruka ya nuri winari gitu ya kata Allah tuh ya uban itu adalah cahayaku dan saya malu untuk membakar cahayaku dengan api aku tuh ya jadi Allah malu tuh orang yang berubanan untuk dimasukin ke neraka kalau di sembahyang kalau nggak sembahyang sih kali ada orang kafir gitu rambutnya putih wah ya ecap cium tangan kemarin si Paus kan rambutnya putih itu ya nah itulah ya nah ya jagalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita nih itu ya kesehatan kekuatan ya kita jaga dah ya jangan sampai itu Allah ya gitu ya Allah apa tuh wala masahnahum ala makanatihim tuh ya Allah tukar Allah balik itu ya karena malam yaskur ya ala nakma itu suliba ya walam ya apa tuh man unima walam yaskur suliba walam yasur ya dalam hadis qudsi itu Allah bilang man unima walam yaskur orang yang dikasih nikmat nggak disyukurin suliba walam yasur tuh dia bakal dicabut tuh nikmatnya dari orang itu dengan cara dia nggak terasa ya kita dikasih nikmat nih nikmat kuat sehat apa semua ya kita nggak gunain tuh nggak manfaatin nggak syukurin ya untuk ibadat pada Allah itu nanti Allah cabut dengan cara kita nggak terasa tuh kita merasa lah dulu gua kuat banget kok orang jadi begini sekarang nih ngapa pada pegal nih ngapa pada begini jadi lemas nah itu ya karena Allah ya mungkin tuh karena kita kurang
syukurin ya. Ini syukurin lah ya nikmat Allah yang Allah kasih apa tuh ya pada kita kekuatan apa semua itu ya mudah-mudahan kalau gitu kan Allah kasih ya kemantepan tuh itu ya lain sakatum dah kan itu kan lain sakatum la azidan nakum itu ya. Nah itulah ya sampai sini dulu wa ma alamna husikra wa ma yang bagilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min awaijina wa sallimna min al-ilani wa la fadala hadala qawat fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.